Islam, masyarakat Tidore dalam kehidupan sehari-harinya banyak menggunakan hukum Islam. Hal itu dapat dilihat pada saat Sultan Nuku dari Tidore dengan Demasquita dari Portugal melakukan perdamaian dengan mengangkat sumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Kesultanan Tidore terkenal dengan rempah-rempahnya, seperti daerah Maluku. Sebagai penghasil rempah-rempah, Tidore banyak didatangi oleh bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang datang ke Maluku antara lain bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kesultanan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku pada tahun 1780 sampai 1805. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama melawan Belanda yang dibantu Inggris pada waktu itu. Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu, Inggris tidak mendapatkan apa-apa kecuali hubungan biasa. Sultan Nuku memang cerdik, berani, ulet, dan waspada. Sejak saat itu, Tidore dan Ternate tidak diganggu baik oleh Portugis, Spanyol, Belanda maupun Inggris, sehingga kemakmuran rakyatnya terus meningkat. Wilayah Tidore juga cukup luas, meliputi Pulau Seram, sebagian Halmahera, Raja Ampat, dan sebagian Papua. Kesultanan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Muhammad Nakil yang naik tahta pada tahun 1081. Baru pada abad ke-14, agama Islam dijadikan agama resmi kerajaan Tidore oleh Raja Tidore ke-11, Sultan Jamaluddin, yang bersedia masuk Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Kemunduran Tidore. Kemunduran Kesultanan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing, Spanyol dan Portugal, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu mulut domba oleh Portugal dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugal dan Spanyol. Mereka keluar Kepulauan Maluku, namun kemenangan tersebut tidak bertahan lama, sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Aspek kehidupan. Pengganti Sultan Nuku adalah adiknya, Sultan Zainal Abidin. Ia juga giat menantang Belanda yang berniat menjajah kembali Kepulauan Maluku. Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat Tidore dalam kehidupan sehari-harinya banyak menggunakan hukum Islam. Hal itu dapat dilihat pada saat Sultan Nuku dari Tidore dengan Demasquita dari Portugal melakukan perdamaian dengan mengangkat sumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Kesultanan Tidore terkenal dengan rempah-rempahnya, seperti daerah Maluku. Sebagai penghasil rempah-rempah, Tidore banyak didatangi oleh bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang datang ke Maluku antara lain bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kesultanan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku pada tahun 1780 sampai 1805. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama melawan Belanda yang dibantu Inggris pada waktu itu. Belanda kalah serta terusir dari Tidore.